jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama menghampiri Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah senang dengan kehadiran umat-umatnya di hadapannya untuk menyembah dan memuliakan Dia. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah yang bertemakan menghadirkan Tuhan untuk satu tujuan. Kesulitan datang sebagai satu malapetaka yang tak kelihatan, bukan saja mencelakakan satu orang, tetapi satu bangsa, bahkan
bagaimana jalan keluarnya? Tentu saja tak semudah membalikan tangan. Dibutuhkan adalah kebersamaan, menghadirkan Tuhan untuk satu tujuan. Masing-masing tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga keselamatan orang-orang lain. Tindakan konkret yang dilakukan adalah, kita akan baca di dalam Alkitab Ester pasal yang keempat ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dia berkata demikian, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu yang namanya Mordekai adalah sahabat dekat dengan Ester, dan kita tahu Ester adalah seorang pahlawan wanita di Israel yang tidak merelakan bangsanya diperbudak, yang tidak merelakan bangsanya dihancurkan oleh bangsa yang lain. Dan pada pagi hari ini kita melihat, saudara-saudara, kerinduan daripada Ester supaya Tuhan hadir. Tetapi Ester dengan yakin, jika seluruh bangsa bersatu untuk mencapai satu tujuan, untuk mereka mengalami atau merasakan atau mendapatkan suatu kemerdekaan, kebebasan dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh bangsa lain, maka Ester memberikan satu perintah kepada Mordekai. Dia katakan kepada seluruh bangsa, berdoa dan berpuasa untuk aku selama 3 hari dan 3 malam, tidak akan makan dan minum. Kenapa Ester melakukan itu? Karena sadar penuh untuk mengatasi setiap persoalan, untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Apalagi ini menyangkut satu bangsa, bukan hanya seorang diri, bukan hanya satu kelompok, tetapi ini satu bangsa menghadapi satu persoalan yang besar. Oleh karena sebab itu Ester merindukan untuk bersatu hati, berdoa dan berpuasa untuk menghadirkan Allah di dalam satu tujuan, untuk mencapai satu kemerdekaan. Pada pagi hari ini juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat GPDI Lembah Pujian, mungkin hari ini persoalan yang kita hadapi tidak seperti yang dihadapi oleh Ester. Mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi berbeda-beda, tetapi jika kita bersatu hati untuk mencapai satu kemenangan, untuk mendapatkan satu jawaban daripada Tuhan, walaupun persoalan kita berbeda-beda, tetapi kalau kita bersatu menyembah Tuhan yang hidup, saya percaya Allah akan bekerja dengan luar biasa. Ada 4 perkara yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, untuk menghadirkan Allah di dalam satu tujuan. Yang pertama, kita harus mengerjakan bersatu, karena tidak mungkin berhasil jika tanpa ada kesatuan. Mereka berdoa puasa bersama-sama, menunjukkan kebersamaan, satu hati, satu visi dan misi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan hadir di sana. Kesadaran berpartisipasi secara aktif
dan memaksimalkan usaha pada posisi kita masing-masing. Mungkin kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai penyembah, kita sebagai pemuji, kita sebagai pemusik dan sebagainya. Kalau kita memposisikan kita di posisi kita untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya segala sesuatu Tuhan akan buat kita berhasil. Yang kedua, keberanian mengambil resiko, menjalankan kesepakatan meski harus mengorbankan diri. Ada pengorbanan. Esther dia berkata, kalau kalian sudah berpuasa 3 hari dan 3 malam, maka aku akan menghadap raja. Dan jika aku menghadap raja, aku mati di sana, biarlah aku mati. Mengambil resiko, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memikirkan rencana-rencana yang jitu dan tepat. Itu yang diinginkan, itu yang dikerjakan. Memikirkan rencana-rencana yang baik, rencana yang maksimal, yang tidak salah, betul-betul dipikirkan bersama supaya bisa tercapai kesatuan itu. Yang keempat, kita lakukan bagian kita, sisanya adalah bagian Tuhan untuk menyelesaikan dengan sempurna. Bagian kita adalah berdoa, berpuasa, memuji Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu, dan kami mau bersatu hati untuk menghadirkan Engkau. Lebih-lebih di dalam kami menempatkan gedung gereja kami. Biar Tuhan yang bekerja, segala tantangan, rintangan, dan masalah yang ingin dikerjakan oleh iblis, pagi hari ini kami bersatu hati, kami tolakkan di dalam nama Yesus. Segala keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan yang dikerjakan oleh iblis, sehingga tercapai tujuan-Mu di dalam pembangunan gereja, kami tolakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati bangsa Indonesia, berkati lingkungan gereja kami yang sedang kami bangun di Simpang 5. Berkati seluruh Kabupaten Grobogan. Sebelum kami berpisah, hamba-Mu memeteraikan hari ini dan selanjutnya dalam nama Yesus, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kesuksesan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Oleh karena sebab itu, sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu semua, hampiri Tuhan, pasrah kepada Tuhan, terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.